lagi dengan saya, Indri Hayati. Belajar biologi yuk. Saya akan kembali melanjutkan materi mengenai mutasi. Kalau kemarin kita sudah pernah bahas ya, mutasi gen. Dan kali ini kita akan lanjutkan ke mutasi kromosom. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Baiklah, berdasarkan tingkatannya, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa yang pertama, mutasi itu kita bagi menjadi dua, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Dan kali ini kita akan bahas yang kedua, mutasi kromosom atau mutasi besar. Mutasi kromosom adalah perubahan materi genetik pada tingkat kromosom ya, yang lebih besar. Nah, kita bagi menjadi dua ya. Untuk mutasi kromosom ini, yang pertama yaitu perubahan struktur kromosom atau perubahan jumlah kromosom. Jadi bisa strukturnya yang berubah ataupun jumlah kromosomnya yang berubah ya. Nah, kita bahas dulu untuk strukturnya ya. Ada delesi, duplikasi, translokasi, inversi, katenasi. Delesi adalah defisiensi kromosom. Contohnya sindrom Cray-Duket. Akibat dari delesi pada kromosom nomor 5. Jadi kromosom nomor 5-nya mengalami defisiensi atau kehilangan kromosom nomor 5. Nah, apa itu sindrom Cray-Duket? Sindrom Cray-Duket adalah suatu sindrom yang menyebabkan suara tangisan bayi sangat mirip dengan suara kucing. Kalian boleh search atau cari di Google seperti apa suaranya ya. Oke. Coba perhatikan di sini. Misalnya ini ada suatu kromosom A. Di dalam kromosom ini ada A, B, C, D, E, F, G. Kemudian terjadi patahan di sini dan patahan di sini. Lalu dia akan membentuk gabungan baru. Nah, di bagian sini adalah bagian delesinya. Jadi kehilangan C, D, E-nya ya. Nanti yang tersisa adalah A, B, F, G. Kemudian ada duplikasi. Duplikasi yaitu penggandaan ya. Misalnya ini kromosom terdapat ABC, gen ABC. Lalu terjadi penggandaan di B ya, sehingga dia menjadi A, B, B, C. Jelas ya? Kemudian ada translokasi atau perpindahan fragmen atau tempat. Misalnya di sini ini kromosom, ini kromosom. Kromosom di sini kromosom nomor 4 terjadi perpindahan tukaran dengan pindah ke kromosom nomor 20. 20 juga pindah ke sini. Jadi saling pindah, resiprok ya. Saling pindah sehingga dia seperti ini jadinya ya. Kromosom nomor 20 berada di sini dan kromosom nomor 4 ada di sini. Lalu ada inversi atau kebalikan. Ini kromosom seperti yang tadi, ada gen A, B, C, D, E, F, G, lalu patah di sini, patah di sini. Akan membentuk suatu gabungan baru. Bagian patahannya ini dia akan menggabung lagi ya. Menggabung lagi, susunannya menjadi berbeda. Nah, A, B, E, D, C, F, G. Jadi E, D, C ini adalah bagian terinversi atau yang terbaliknya. Seharusnya CDE menjadi EDC, jadi terbalik seperti itu ya. Jelas ya? Lalu ada katenasi. Katenasi di sini, kalau katenasi itu ciri khasnya dia akan membentuk semacam lingkaran atau cincin seperti itu ya. Misalnya ini kromosom ABC, ini juga ABC, ini KLM, ini juga KLM. Lalu terjadi translokasi C dan K. Translokasi tadi kan perpindahan tempat ya, antara C dan K tukeran, jadi resiprok seperti itu ya. Nah, ini coba perhatikan di sini, dia akan mendekat ke huruf yang sama ya. Misalnya A dengan A, M dengan M, dia akan mendekat. Kemudian yang ini K dengan C ini tadi kan translokasi, pindah. Jadi C pindah ke sini, K pindah ke sini. Lalu nanti dia akan menyusun membentuk cincin mendekat sesama pada huruf yang sama misalnya. Nah, menjadi seperti ini A dengan A,
K dengan K, M dengan M, C dengan C. Jadi A, B, K, K, L, M, C, L, M, A, B, C gitu ya. Jelas ya? Nah, kalau tadi kita sudah bahas mengenai struktur, perubahan pada struktur kromosomnya, kita bahas yang kedua, yaitu perubahan pada jumlah kromosomnya. Nah, pada perubahan jumlah kromosom ini kita bagi menjadi dua, ada euploidi dan aneuploidi. Euploidi adalah perubahan yang menyebabkan modifikasi pada seluruh genom, yaitu peningkatan atau pengurangan setidaknya satu set kromosom. Sedangkan aneuploidi, variasi jumlah kromosom yang diakibatkan adanya pengurangan ataupun penambahan satu atau sejumlah kecil kromosom, tapi tidak berlangsung pada seluruh genom. Jadi bedanya ini terjadi pada berlangsung pada seluruh genom, yang ini hanya terjadi satu atau sebagian kecil saja ya, dari tidak berlangsung pada seluruh genom. Nah, kita bahas dulu yang euploidi nih ya. Nah, kita bagi lagi menjadi dua ya, euploidi, ada autoploidi dan alloploidi. Auto artinya sendiri ya. Jadi autoploidi ini kelipatan jumlah kromosom yang berasal dari spesiesnya sendiri atau spesies yang sama ya. Sedangkan alloploidi kelipatan jumlah kromosom yang berasal dari genom spesies yang berbeda. Jadi yang ini genom spesies yang sama, ini genom spesies yang berbeda. Contohnya kalau autoploidi ini antara pisang Ambon, ada pisang Ambon hibrid tak berbiji, sedangkan pisang tanduk non hibrid berbiji. Pisang Ambon dan pisang tanduk ini masih dalam satu spesies. Lalu alloploidi, persilangan dua spesies yang hasilnya steril. Jadi kalau dua spesies disilangkan hasilnya akan steril, tapi dia lebih kuat atau lebih figur dibandingkan dengan induknya. Karena dia tidak steril, jadi dia dapat memperbanyak diri dengan cara vegetatif atau dengan cara tak kawin ya. Nah, contohnya gandum roti hexaploid ya. Nah, coba perhatikan di sini, jenis euploidi ini ada monoploid N ya. Kalau untuk yang normal, seperti yang normal 2N atau diploid. Nah, sekarang ini kan yang perubahan ya, yang maksudnya yang berbeda ya, perubahan jumlah kromosom. Kalau jumlah kromosom yang normal 2N. Nah, sekarang ini yang abnormalnya ya. Monoploid N, contohnya parthenogenesis. Nah, sebelumnya saya sudah pernah bahas ya, parthenogenesis ini terjadi pada lebah jantan akibat dari sel telur yang tidak dibuahi oleh sperma ya. Lalu ada triploid 3N. Triploid ini ukurannya lebih besar dan steril dan tidak berbiji ya. Misalnya semangka tanpa biji. Kemudian ada tetraploid atau 4N. Ukurannya lebih besar, fertil, dan banyak klorofilnya lebih banyak ya. Lalu ada pentaploid 5N dan seterusnya. Oke. Baiklah, yang berikutnya adalah aneuploidi tadi ya. Kalau normalnya 2N disebut dengan disomi ya. Nah, untuk aneuploidi ini dia dapat menyebabkan berbagai macam sindrom ya pada manusia. Yang pertama kita coba dulu monosomi ya. Monosomi ini 2N-1, artinya dia kekurangan 2N-1 jadi 1N ya, jadi 1N. Sindrom Turner. Sindrom Turner ini organ kelaminnya tidak matang saat remaja, ciri seks sekunder gagal, steril, tubuh pendek, dan kecerdasannya normal. Nah, jadi monosomi ini bisa menyebabkan sindrom Turner pada manusia. Lalu ada nulisomi. Nulisomi ini 2N-2. 2N-2 berarti 0 ya. Nah, ini sifatnya letal, jadi mati ya. Lalu ada trisomi 2N+1. Jadi kelebihan 1N, 3N jadinya ya. Apa saja sindromnya? Yang pertama yaitu sindrom Down. Sindrom Down ini dia kelebihan kromosom pada kromosom nomor 21 ya. Sehingga jumlah kromosomnya jadi 47.
ini 45A plus XX atau XY. Jadi karena dia tidak terjadi pada kromosom seks atau kromosom kelamin, hanya terjadi pada kromosom tubuh, yaitu pada kromosom nomor 21. Jadi dia bisa perempuan, bisa laki-laki ya. Nah, cirinya mempunyai ciri khas wajah yang khas atau sama, ciri wajah yang khas dan sama, lemah mental, tubuh pendek, cacat jantung, Alzheimer, leukemia, dan kebanyakan mandul. Nah, yang kedua ada sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter ini dia memiliki organ kelamin pria, tapi testisnya kecil, steril, pembesaran dada, mempunyai ciri sekunder wanita, dan kecerdasannya normal. Jadi sindrom Klinefelter ini pria, tapi testisnya kecil, tetapi dia memiliki ciri perkembangan sekunder pada wanita, termasuk pembesaran dadanya ya, dan biasanya steril ya. Lalu sindrom Jacob. Kalau sindrom Jacob ini XYY ya, kelebihan 1Y. Nah, dia ini kelebihan kromosom Y. Jadi karena kromosom Y itu adalah kromosom kelamin dan Y itu biasanya terjadi pada laki-laki, maka sindrom Jacob ini jenis kelaminnya laki-laki. Nah, biasanya ciri khasnya orang yang terkena sindrom Jacob ini postur tubuhnya kurus dan sangat tinggi, antisosial, biasanya orangnya antisosial, cenderung psikopat, lalu berperilaku kriminal dan suka melawan hukum. Jadi kebanyakan orang yang terkena sindrom Jacob ini adalah orang yang suka bertindak kriminal ya. Lalu ada sindrom female super atau wanita super, XXX. Jadi kelebihan X-nya ya ada 3, triple X. Dengan ciri tubuh lebih tinggi tapi tidak proporsional ya. Misalnya tungkainya menjadi sangat panjang, kelainan ovarium, tapi perkembangan seksual dan kesuburannya normal. Lalu ada sindrom Patau. Sindrom Patau itu kelebihan kromosom nomor 13 ya. Jadi dia pada kromosom tubuh ya. Pertumbuhannya lamban, ukuran kepala relatif kecil, mata kecil, bibir sumbing, kelainan tulang rangka, jantung, dan ginjal. Nah, kemudian berikutnya setelah trisomi ini nanti ada lagi tetrasomi ya, 4N. Itu biasanya juga letal. Jadi yang bisa hidup yaitu yang monosomi dan trisomi. Tapi yang normal 2N atau disomi. Baiklah, sampai di sini dulu bahasan kita mengenai mutasi kromosom. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.